بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kita untuk berkumpul di rumah Allah, di masjid. Dan insya Allah mudah-mudahan bersamaan kita pada sore hari ini mudah-mudahan bisa menjadi amal saleh untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, sebagaimana Allah cantumkan di dalam surat Al-Baqarah terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Karena di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga kemuliaan bulan Ramadan itu bukan karena semata-mata ibadah saumnya, tapi kemuliaan bulan Ramadan karena Allah turunkan Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Ya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan di mana bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Maka sore hari ini kita akan mencoba untuk semakin dekat, ya, semakin dekat dan mendalami surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau hari-hari biasa, di kajian biasa di luar bulan Ramadan, kita mengkaji surat-surat yang pendek. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji salah satu surat di dalam surat Al-Quran, yang dimana surat ini disimpan di juz 30, ya, di juz 30. Insyaallah saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal suratnya, ya, yaitu surat An-Nazi'at. Sudah apa, Pak? Surah An-Nazi'at sudah apa? Ya, insyaallah ya, sudah hafal. Baik. Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Quran silahkan dibuka Al-Qurannya, surah An-Nazi'at. Kita akan mencoba mentadaburi sekaligus surat An-Nazi'at ini mengingatkan kita untuk senantiasa tazkiyatun nufus, ya, untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Baik, kalau dilihat dari aspek turunnya, surat An-Nazi'at, ya, surat ini urutan ke-81, ya, ke-81 turun setelah surat An-Nahl. Ya. Jadi kalau dilihat secara turunnya, jadi turunnya surat An-Nazi'at ini turun urutan ke-81 setelah surat An-Nahl. Kalau di mushaf, ya, kalau di mushaf Al-Quran ini urutan ke-79, ya, disimpan setelah surat apa? Sama, ya, disimpan setelah surat An-Naba juga, gitu. Jadi turun setelah surat An-Naba, di mushaf disimpannya setelah surat An-Naba. Itu kalau secara aspek turunnya. Baik, Bapak Ibu, di surat An-Naba Allah menggambarkan tentang siksa pada hari kiamat. Ya,
Sebagaimana yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat makkiyah, ya, silakan di bulan Ramadan ini coba kita semakin dekat dengan Al-Quran, karena kemuliaan kita itu ketika kita bersama dengan Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, maka kemuliaan itu jauh dari diri kita. Ya. Sekarang sudah hari berapa? Hari ke-11. Ya, hari ke-11. Berapa hari lagi Lebaran? Ya. Di hari ke-11 ini berarti Bapak Ibu sudah baca Quran juz 11. Betul tidak? Sudah lebih, Masya Allah. Ya, ibu-ibu sudah lebih. Sudah juz berapa, Bu? Tinggal tiga juz lagi, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi semangat kita untuk membaca Quran, semangat untuk mentadabburi Al-Quran ini harus lebih ketika di bulan Ramadan. Ada salah satu keterangan yang menjelaskan, ya, saya pun belum tahu bagaimana caranya begitu ya. Imam Syafi'i itu satu Ramadan beliau khatam 60 kali. Masya Allah, ya. Bapak Ibu, Imam Syafi'i sekali Ramadan khatam 60 kali. Kumaha bacaan, ya. Baik, nah sore hari ini kita akan mentadabburi salah satu surat di dalam Al-Quran, itu surat An-Nazi'at. Jadi surat An-Naba Bapak Ibu menggambarkan tentang siksa pada hari kiamat. Surat An-Nazi'at bersumpah bahwa hari kebangkitan itu pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Oh iya tadi, Bapak Ibu ketika baca surat-surat yang makkiyah, silakan rasakan. Jadi ketika baca surat-surat makkiyah dengan surat-surat madaniyah, itu rasakan ada sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau kita baca surat-surat makkiyah, itu biasanya memberikan gambaran kepada kita supaya apa? Untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Maka surat-surat makkiyah berbicara tentang keimanan, ya, tentang kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang lagi, ya. Pokoknya hal-hal yang berbicara tentang keimanan, baik itu berbicara tentang hari akhirat ataupun ayat-ayat kauniyah. Termasuk di surat An-Nazi'at ini. Di surat An-Nazi'at ini bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang peristiwa kematian, ya. Kemudian juga Allah berbicara tentang hari kehancuran, ya. Bahkan di surat An-Nazi'at Allah menggambarkan satu model manusia yang tidak percaya akan kehidupan akhirat. Di surat An-Nazi'at, gitu, ya. Nah, jadi kalau surat-surat makkiyah itu berbicara tentang keimanan, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang hari akhirat, berbicara tentang kiamat, itu ayat-ayat makkiyah. Tapi kalau ayat-ayat madaniyah berbicara tentang apa? Apa? Ayat-ayat madaniyah itu biasanya berbicara tentang syariat. Ya, berbicara tentang syariat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian qisas. Berbicara tentang syariat. Nah, jadi surat An-Naba menggambarkan tentang siksa pada hari kiamat. Surat An-Nazi'at menggambarkan tentang sumpah Allah akan hari kebangkitan. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Kita akan lihat biasanya surat An-Nazi'at yang Bapak Ibu kenal namanya apa? Surat An-Nazi'at yang Bapak Ibu kenal namanya surat apa? An-Nazi'at. Ya, surat An-Nazi'at. Kenapa dinamakan dengan surat An-Nazi'at?
gitu ya. Kenapa dinamakan dengan surat An-Nazi'at? Ini Bapak Ibu, dinamakan surat An-Nazi'at diambil dari kata naza'a, ya. Naza'a yang artinya mencabut pohon dengan keras dan sekaligus. Kalau Bapak Ibu punya kebun, ya, ada yang melak sambal. Nah, lalu Bapak Ibu melak sambal, terus disambutnya dicabut, ya, dicabut, gitu. Nah, itu namanya nazi'ah, nazah, ya, itu namanya nazah. Kenapa disebut dengan nazah atau an-nazi'at? Dalam pengertian ayat ini, yakni malaikat masuk ke dalam, ya. Jadi malaikat masuk ke dalam, mencari ruh, lalu mencabutnya dengan keras secara sekaligus. Ya. Kenapa? Dirabut, ya. Makanya nanti di surat An-Nazi'at ada wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashqa, kemudian wasabihati sabha. Jadi dari itu Allah menggambarkan malaikat itu seperti berenang, berenang, ya. Jadi ketika seseorang mau meninggal dunia, itu malaikat masuk ke dalam tubuh orang itu, kemudian mencari ruh sampai ke dasar-dasarnya, dicabut ruh itu dengan sekaligus, ya, gitu. Dan kenapa orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, mereka merasakan sakit ketika dicabut ruh itu? Karena ruh ketika malaikat maut datang mau diambil ruh, itu ruh menolak, Bapak Ibu, ya. Jadi ruh menolak. Jadi kenapa dicabut dengan sekaligus, cabut dengan keras? Karena ruh menolak untuk keluar dari jasad kita, ya. Makanya disebut dengan an-nazi'at. Kita sudah pernah membahas, ya, bagaimana peristiwa seseorang ketika menjelang kematian, ya, gitu. Saya kira tidak perlu bahas lagi karena Bapak Ibu sudah pernah saya sampaikan. Baik, itu yang pertama. Jadi surat ini dinamakan dengan surat An-Nazi'at. Kemudian yang kedua, surat ini dinamakan dengan surat As-Sahirah, ya, As-Sahirah. Coba Pak, ada yang bawa Al-Quran? Ada yang bawa Al-Quran tidak? Coba, As-Sahirah itu dari ayat berapa? Ayat berapa? Coba dibuka mushaf Al-Qurannya, surah An-Nazi'at. Ada nggak kalimat As-Sahirah? Ayat berapa, Bu? 14. Ya. Ya. Ayat 14. Fa idza hum bis-sahirah. Nah, para ulama menyebut nama surat ini selain surat yang masyhur, surat yang populer yaitu surat An-Nazi'at, surat ini dinamakan juga dengan surat As-Sahirah. Ya. Kenapa disebut dengan As-Sahirah? As-Sahirah adalah tanah luas. Ya. Jadi tanah yang luas, gitu ya. Kemudian rata. Coba Bapak Ibu, tanah yang luas kemudian rata. Di mana tanah ini? Nah, Allah tidak sedang berbicara tentang tanah luas yang ada di dunia ini, tapi Allah sedang berbicara tentang tanah luas yang rata yang ada di kehidupan akhirat. Di mana di tanah yang luas dan rata ini nanti manusia akan berkumpul di situ semua. Ya, manusia akan berkumpul di situ semua, kemudian diliputi dengan rasa takut. Bukan hanya sekedar ngantri, kamu ngantri minyak goreng, ya, bukan hanya sekedar ngantri itu,
tapi dia berbaris kemudian diliputi dengan rasa takut. Ya. Rasa takut, rasa khawatir. Makanya disebut dengan sahirah. Inilah yang kemudian disebut dengan pada mahsyar. Ya. Bayangkan bagaimana tidak khawatir, bagaimana tidak takut, karena ketika kita dikumpulkan di situ semua, ya semuanya akan berbaris. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, setiap orang itu akan berbaris di belakang nabinya. Nanti ada nabi yang pengikutnya 2 orang, ada nabi yang pengikutnya 1 orang, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut, dan nanti ada nabi yang pengikutnya banyak. Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Jadi nanti ada nabi yang pengikutnya banyak. Digambarkan seperti gelap gitu ya, gelap karena saking banyak. Itu adalah umatnya Nabi Musa. Ya. Tapi ada umat yang lebih banyak lagi. Itu umatnya Nabi Muhammad. Ya. Bapak Ibu bisa lihat berapa? Ya. Diaku orang ke Nabi bahwa berarti umat Nabi gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diakui oleh Rasulullah SAW bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW. Ya, karena nanti di akhirat ada umat yang tidak diakui, Gitu. Umat Rasulullah, ya, tapi tidak diakui bahwa itu adalah umatnya. Bahkan diusir oleh malaikat Jibril, malaikat siapa? Ya, jadi diusir kata oleh malaikat. Suhbat, menjauh. Ya, mereka bukan umatmu. Padahal Nabi menganggap bahwa itu adalah umatnya. Dari mana Nabi mengenali umatnya, Bapak Ibu? Min atharil wudu. Nabi akan mengenali umatnya karena ada bekas wudunya. Ya. Kalau begitu wudu sholat, bukan begitu. Tapi maksudnya orang yang sholat pasti wudu. Ada nggak Bapak Ibu orang yang sholat tapi tak wudu? Tidak ada. Ya, nggak mungkin orang sholat tapi tidak wudu. Ada orang sholat ada orang wudu tapi tidak sholat. Ada. Ya, gitu. Bahkan di antara adab dalam majelis ilmu itu, sebelum hadir ke majelis ilmu itu punya wudu. Ya. Imam Malik ketika beliau mau mengajar itu beliau berwudu dulu. Imam Syafi'i juga begitu. Sebelum mengajar beliau wudu dulu. Ini bukan wudu untuk sholat, tapi itu bagian daripada adab. Ya, gitu. Baik. Nah, jadi manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang luas dan rata yang disebut dengan sahirah, ya. Dan ketika manusia dikumpulkan di situ ada rasa takut. Kenapa ada rasa takut? Karena kita akan sendirian, Bapak Ibu. Ya, semua orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Ikul minhum yawmaidin sya'nu yumni. Setiap orang akan sibuk dengan dirinya sendiri, tidak akan memikirkan orang lain. Ya. Maka surat ini dinamakan dengan as-sahirah, ya, di mana suatu saat kita semua akan mengalami rasa takut. Ya. Ketika di dunia saja, kadang-kala muncul rasa takut dalam diri kita. Ya. Ketika kita bertemu dengan orang, rek salam, sieun kena, ya, ada rasa khawatir. Nanti di dalam Al-Quran itu rasa takut itu ada khaufun, ya, kemudian ada khasy'ah, ya, yakhsha, kemudian juga ada wajibah. Itu rasa takut. Ya. Beda. Ada orang yang takutnya itu karena berdasarkan ilmu, maka takutnya disebut dengan khasy'ah. Makanya Allah Jalla Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama."
bahwasanya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu, berani tidak meninggalkan sholat? Kenapa tidak berani? Takut sama apa? Nah, ya, tahu nggak siksa Allah seperti apa? Kita tidak tahu siksa Allah seperti apa, neraka Allah seperti apa, nikmat Allah seperti apa. Kita nggak tahu. Tapi munculnya rasa takut karena berdasarkan ilmu. Kita nggak berani meninggalkan sholat, kita takut. Ya, kita nggak berani mengambil harta orang lain. Kenapa? Kita takut. Khasyah. Ya, jadi rasa takut karena didasari oleh ilmu. Ya, didasari oleh ilmu. Walaupun kita belum pernah melihat, tapi kita yakin, kemudian kita takut dengan hal itu namanya khasyah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa khasyah, ya, muncul rasa takut. Ada lagi takut dengan menggunakan kata khauf. Ya, khauf. Gitu. Kalau khauf itu rasa takut karena melihat sesuatu. Jadi ketika sesuatu itu terlihat kemudian muncul rasa takut, itu namanya khauf. Ya. Ketika Bapak Ibu sedang jalan, kemudian tiba-tiba di tengah jalan ayah harimau. Siapa? Nah, sialnya itu bukan karena ilmu kan? Sialnya itu karena betul-betul melihat. Itu namanya khauf. Ya. Baik, itu yang kedua, as-sahirah. Jadi surat ini dinamakan juga dengan surat as-sahirah. Kemudian yang ketiga, surat An-Nazi'at dinamakan juga dengan surat Al-Qamah. Ya. Jadi surat An-Nazi'at dinamakan juga dengan surat Al-Qamah. Ada ayatnya? Ayat berapa? Ayat ke-34. Fa'idza ja'atil qammatul kubra. Ya. Kalau di surat Al-Abasa, fa'idza ja'atis sakhah. Itu kalau surat Al-Abasa. Kalau surat Al-Abasa, fa'idza ja'atis sakhah. Kalau surat An-Nazi'at, fa'idza ja'atil qammatul kubra. Maka surat ini dinamakan dengan surat Al-Qamah. Ya. Kenapa disebut dengan surat Al-Qamah? Karena surat ini Al-Qamah itu maknanya adalah bencana atau malapetaka yang tidak ada seorang pun yang bisa lolos atau selamat. Gitu. Jadi kalau ada peristiwa besar tapi masih ada orang yang selamat, maka bukan disebut dengan qamah. Ya, qamatul kubra, atau kita sebut dengan kiamat besar. Kiamat besar sudah pernah terjadi belum? Kiamat besar sudah pernah terjadi belum? Ada yang bilang pernah? Ketika kapan? 2 hari kebelakang itu ada yang datang, ya, ada yang datang ke kantor kami. Kemudian beliau bertanya tentang kiamat. Ya, dalam pemahaman dia, dalam keyakinannya bahwa kiamat besar itu sudah pernah terjadi. Saya kira kalau kiamat besar itu sudah pernah terjadi di zaman yang mana? Ya, di zaman yang mana bahwa kiamat besar itu sudah pernah terjadi? Yaitu buktinya ketika di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya, bahwa Allah timpakan air bah yang sangat besar sehingga mematikan manusia, mematikan makhluk pada saat itu. Ya, dan saya tanya, di zamannya Nabi Nuh masih ada orang yang selamat tidak? Ada binatang yang selamat? Berarti kalau masih ada yang selamat, kiamat besar bukan? Bukan. Ya. Kalau masih ada yang selamat,
Gitu. Jadi kiamat disebut dengan qiyamatul kubra, kiamat yang besar, ketika sudah tidak ada yang bisa lolos, sudah tidak ada yang bisa selamat. Manusia tidak ada yang selamat, binatang tidak ada yang selamat, hancur. Maka disebut dengan qiyamatul kubra. Ya. Dan kita berharap Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merasakan bagaimana ketika terjadinya peristiwa qiyamatul kubra, peristiwa kiamat besar. Kenapa? Karena dahsyatnya luar biasa. Ya, dahsyatnya luar biasa. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat ya. Yang pertama tadi apa? An-Nazi'at. Surat itu dinamakan An-Nazi'at. Yang kedua, As-Sahirah. Surat itu dinamakan dengan As-Sahirah karena tanah yang luas, rata, dan manusia berkumpul di situ diliputi dengan rasa takut. Kemudian yang ketiga, surat ini dinamakan dengan surat Al-Qamah karena peristiwa yang ketika terjadi peristiwa itu tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Semuanya tidak ada yang bisa selamat. Ya. Makanya peristiwa ketika terjadi peristiwa kiamat besar itu ada peristiwa-peristiwa yang lain dulu. Ya, jadi ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Ya. Mulai dari perpindahannya, pindahnya terbit matahari dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat, surat ini dinamakan dengan surat Al-Mudabbirat. Ya, Mudabbirat. Itu takbir, ya. Takbir itu yaitu melakukan planning yang baik dan teratur. Ya, makanya Allah pun disebut dengan Al-Mudabbir. Karena Allah mampu membuat perencanaan dengan sangat baik dan sangat teratur. Ya, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang berat sebelah, tidak ada. Semuanya penuh dengan keseimbangan. Ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada putih, ada hitam. Ya. Kemudian juga ada ganteng, ada kurang ganteng. Ya. Bersyukurlah ketika ada yang jelek, ya. Sehingga ada yang ganteng. Kalau tidak ada yang jelek, ganteng semua. Ya. Jadi semuanya perlu ada keseimbangan. Ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi. Nah, Allah disebut dengan Al-Mudabbirat. Allah melakukan planning yang sangat baik dan sangat baik. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang rahimahullah, itu 4 penamaan surat ini. Nah, sekarang apa sih maksudnya? Apa tujuan Allah menurunkan surat An-Nazi'at? Untuk apa? Ya. Jadi kalau kita ingin mentadabburi Quran, kalau kita ingin memahami Quran, itu bisa dimulai dengan coba cari dulu apa tujuan Allah menurunkan surat itu. Ya. Karena setiap surat itu pasti ada tujuannya. Ada maksud yang ingin Allah sampaikan kenapa Allah turunkan surat itu. Ya. Dengan kita memahami maksud dan tujuan dari surat itu, ini untuk lebih memudahkan kita memahami surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Ya, contoh misalkan sebelum kita bahas surat An-Nazi'at ini, coba Bapak Ibu, ketika saya sebutkan satu surat, kira-kira apa tujuannya Allah menurunkan surat itu? Saya sebut nama surat, namanya surat Asy-Syam. Ya, surat Asy-Syam. Coba, tujuan Allah turunkan surat itu apa? Asy-Syam, tujuan pokoknya apa? Apa Pak? Apa Bu? Kurang keras Bu? Menerangi matahari, menerangi ya, kalau bulan ya, coba. Jadi saat kita baca surat itu langsung terbaik, oh ini maksud surat ini, maksud tujuan Allah menurunkan surat ini tujuannya ya, sehingga nanti yang lain-lainnya itu untuk menguatkan pokoknya itu ya. Surat Asy-Syam ada berapa
Ada 15 ayat. Dari 15 ayat itu ada satu tujuan Allah menurunkan surat Asy-Syams. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk tazkiyatun nafs. Ya. Tujuan dari surat Asy-Syams adalah Allah ingin membersihkan jiwa manusia. Jadi Asy-Syams itu tema besarnya tujuannya terkait dengan pembersihan jiwa. Ya, terkait dengan pembersihan jiwa. Makanya dibagi 3 tema. Tema pertama itu berbicara tentang harmonisasi alam raya. Ya, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Harmonisasi, seimbang semua. Ya, tema yang kedua baru berbicara tentang orang-orang yang membersihkan jiwanya. Makanya orang-orang yang bersih jiwanya, orang-orang yang hatinya bersih ketika melihat alam raya yang terbayang apa? Allahu Akbar. Begitu. Ya. Jadi orang yang beriman itu kalau bersih jiwanya, ketika melihat sesuatu yang mengagumkan maka dia langsung bertasbih. Ya, maka dia langsung membesarkan Allah. Masya Allah. Subhan. Begitu. Ya. Begitu. Bapak kalau melihat malaikat cantik yang Bapak ucapkan apa? Istighfar Pak Ramadan. Ya, gitu. Jadi ketika sesuatu ada sesuatu yang mengagumkan maka langsung Allah. Ya, langsung ingat Allah. Gitu. Ya, ketika kita bisa melihat pantai, kita melihat laut maka langsung Masya Allah. Ya, begitu atau Allahu Akbar, begitu maha besarnya Allah dan begitu kecilnya manusia. Itu kalau hatinya bersih Bapak sekalian. Ya. Kita lagi jalan, ya, Bapak Ibu lagi jalan, tiba-tiba disoledan kan? Terpeleset ya. Ya disoledan lagi deh. Tiba-tiba disoledan, yang diucapkan apa? Nah, ya, seperti Bapak Ibu kalau hatinya sudah bersih, jiwanya bersih, ketika jatuh astagfirullah, kan gitu. Ya, ketika kita lagi di jalan pakai mobil, pakai motor, tiba-tiba di luar di belakang ada yang jepret. Ya, kalau hatinya bersih, astagfirullah. Ya, kalau banyak ngomong gitu. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah. Jadi tema yang kedua berbicara tentang kebersihan jiwa. Baru tema yang ketiga berbicara tentang apa? Berbicara tentang model manusia yang hatinya kotor. Gitu. Ya. Jadi tema yang kedua berbicara tentang kebersihan jiwa. Tema yang ketiga berbicara tentang model manusia. Ada sosok manusia yang hatinya kotor. Ketika hatinya kotor, dikasih peringatan, dikasih apapun, datang lupa itu. Ya. Bahkan sampai mereka bilang begini, wahai Salih, kalau Anda bisa mengeluarkan unta dari batu, kami akan beriman kepada Anda. Ya, Bapak Ibu, keluar nggak unta dari batu? Keluar. Iman kan? Ya, tidak iman. Hatinya kotor. Ya. Jadi kalau ada orang kita kasih tahu, kita kasih nasihat, gitu ya, terus, tapi Anda masih yang itu, berarti hatinya masih. Maka Ramadan adalah bulan di mana Allah ingin membersihkan jiwa kita. Ya, kan tujuan Bapak Ibu, tujuan daripada Allah menurunkan syariat, Allah mewajibkan salat, Allah mewajibkan saum, tujuannya apa coba? Tujuannya membersihkan jiwa. Ya, kita sholat tujuannya apa? Membersihkan jiwa. Makanya seharusnya kalau kita sholat, kalau kita orang yang rajin sholat, maka pasti akan jauh dari sifat sombong. Kalau kita rajin sholat, maka pasti akan jauh dari sifat ujub. Ya, kenapa? Karena sholat sebagai pembersihan jiwa. Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Ada yang besar dari Allah? Tidak ada. Ya. Ketika kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Gitu. Ya, salat adalah sebagai pembersihan jiwa. Saum pun sama. Saum pun sebagai pembersihan jiwa. Ya, pembersihan jiwa.
Makanya orang yang sedang sahur, ya, ketika hatinya bersih, jiwanya bersih, diajak keluar dia mau, kan begitu? Iya. Kan kata Nabi, kalau ada orang yang mencela engkau, ada orang yang menghina engkau, engkau sedang sahur, kata Nabi apa? Inni shaimun, katakan saya sedang sahur. Ayo tetangga ajak ikut, baik turun baik kan? Ya. Pas tetangga ngajak turun, kita katakan, Pak, punten, saya sahur. Turun pada maghrib. Ya, gitu. Bersihkan jiwa. Karena sahur adalah sebagai tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Begitu juga sama dengan zakat. Makanya kalau zakat jelas ayatnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, bahwa zakat itu bisa membersihkan jiwa mereka, bisa membersihkan harta. Kan gitu. Ya, jadi pembersihan jiwa. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah, jadi apa tujuan maksud Allah menurunkan surat An-Nazi'at ini? Ini tujuannya. Ya, tujuan Allah menurunkan surat An-Nazi'at, Allah ingin menguatkan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Gitu. Karena di surat An-Nazi'at ini Allah menggambarkan ada orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Ada orang-orang yang tidak percaya akan hari pembalasan. Maka kemudian Allah turunkan surat An-Nazi'at dilengkapi dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, bagaimana tumbuh-tumbuhan Allah tumbuhkan, ya, bagaimana langit Allah tinggikan. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu keluar lihat langit, ada tiangnya tidak? Kalau bangunan masjid ini ada tiangnya? Coba kalau bangunan masjid ini tidak ada tiangnya, kira-kira akan apa seperti ini? Pasti akan berubah. Ya, nah sekarang kita lihat keluar, kita lihat langit, gimana tiangnya Bapak Ibu? Coba, ada yang pernah ngecek di mana tiangnya? Bisa jadi ada, ya, hanya tidak kelihatan. Ya, nah ini artinya di ayat surat An-Nazi'at Allah menggambarkan tentang alam semesta ini. Bagi Allah menciptakan alam semesta itu susah atau mudah? Mudah. Lantas ketika Allah menghidupkan manusia yang sudah mati, mudah atau susah? Apa sih? Nah gitu. Jadi bahasa orang apa? Enggak ada yang susah. Nyiptain langit saja yang besar seperti ini mudah bagi Allah, ya. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dari tanah itu mudah bagi Allah, kan begitu, ya. Lantas apa susahnya untuk menciptakan kembali manusia? Maka surat An-Nazi'at Allah ingin menguatkan tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan, membantah cara pandang kaum musyrikin akan peristiwa tersebut. Mereka meyakini bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi. Ya, gitu. Kemudian pada hari itu menggambarkan tentang kondisi manusia yang sangat menakutkan. Jadi ada beberapa poin ya. Yang kedua, Allah menggambarkan di surat An-Nazi'at ini menggambarkan tentang kondisi manusia yang sangat menakutkan. Sehingga nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada orang yang mendapatkan perlindungan, ada juga orang-orang yang justru merasakan kepanasan. Ya, siapa orang-orang yang mendapatkan perlindungan? Sebagaimana Nabi SAW sampaikan dalam hadis terkait dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Ya, yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, surat An-Nazi'at ini juga menunjukkan kekuasaan Allah dalam menundukkan para malaikat untuk mengurus berbagai hal. Ya, jadi Allah sudah mengutus para malaikat supaya para malaikat bertugas. Ya, ada malaikat yang bertugas menurunkan
hujan. Ya, gitu. Tapi ketika kemarin di Mandalika ada yang memegang remote langit. Ya, gitu. Jadi konon katanya dia memegang remote langit, sehingga kalau dia berkehendak langit hujan itu tinggal dicecet hujan. Ya. Kalau ternyata langit hujan dan dia menghendaki langit supaya tidak hujan, tinggal pencet tombolnya. Ya. Tahu kan? Ya, jadi ada Pak, ya, ada yang memegang itu langit yang begitu luas ini ternyata ada remote-nya Pak. Ya, dan remote-nya dipegang oleh seseorang. Ya, gitu. Kalau perlu kita ambil remote-nya Pak. Ya, kita ambil aja remote-nya. Ya, yang mengurus alam semesta ini itu ada malaikat-malaikat yang ditugaskan. Dan malaikat itu karakternya la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, mereka tidak pernah bermaksiat durhaka kepada Allah, dan mereka pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gak ada istilah malaikat bosan gitu kan? Ya, cek malaikat mau asal karunya sih, kalau jadi ya gak ada. Ya, tidak ada juga malaikat yang kemudian membantah itu tidak ada. Ya, misalkan malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Cek malaikat jangan ke Nabi Muhammad kurang kabarkan baik wahyuna. Gak mungkin. Ya, malaikat itu la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan bermaksiat dan pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, lantas muncul pertanyaan, lantas bagaimana kita memahami yang ada di surat Al-Baqarah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati, kata Allah, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, yang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam siapa? Bu, Pak, yang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam siapa? Malaikat. Wa idh qulna lil malaikati. Nah gitu. Jadi yang Allah perintahkan sujud kepada Adam itu adalah para malaikat. Pertanyaannya, malaikat pasti melaksanakan tidak? Pasti melaksanakan. Makanya pas saja mereka semua sujud kecuali iblis. Pertanyaannya, ada iblis malaikat kan? Nah, dari kecuali kan biasanya Bapak Ibu kalau pengecualian itu kan bagian daripadanya. Contoh Pak ya, pengecualian pas nanti buka, tapi jangan dibayangkan lah gitu. Tapi ada contoh ya, biar mudah gitu. Pas Bapak Ibu buka makan di meja makan, ya ada lauk pauk, ada tempe, tahu, noli, bala ya, tempe, tahu, ada ayam, atau misalnya ikan, misalnya ada ikan, ada ayam, kemudian juga ada sambal, ada lalap dan sebagainya. Nah, dari makanan-makanan yang disediakan di meja makan, ya, semuanya Bapak Ibu makan, kecuali kan gitu ya, semuanya dimakan kecuali ayam. Pertanyaannya, ayam bagian dari makanan tidak? Ayam bagian dari makanan. Nah sekarang begini, Allah berfirman, sujudlah kalian semua kepada Adam, ya, gitu kan? Allah perintahkan kepada semua malaikat sujud semuanya kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Pertanyaannya, apakah iblis bagian dari malaikat? Kan yang namanya dikecualikan itu pasti bagian. Ya, tempe, tahu, ikan, ayam bagian makanan bukan? Bagian makanan. Semua makanan dimakan kecuali ayam.
ayam itu bagian dari makanan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu begini, semua makanan yang dihidangkan saya makan kecuali batu bata. Batu bata nggak mungkin dikecualikan karena bukan bagi. Berarti iblis bagian dari malaikat kan? Halo, Bapak Ibu, iblis bagian dari malaikat bukan? Hah? Ya. Beda ceritanya, beda semuanya beda. Beda? Karena mereka dari nur, kalau iblis dari api. Ya. Hanya pertanyaannya kenapa dikecualikan? Kan yang diperintahkan semuanya malaikat. Ya. Tiba-tiba dikecualikan iblis. Kalau iblis bukan bagian dari malaikat, ngapain dikecualikan? Maksudnya makhluk yang ada di surga mungkin Ya, Kenapa? ditujukan kepada semua makhluk yang ada di surga kan? termasuk iblis di situ. Termasuk iblis. Ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, hadirin yang rahimahumullah, nanti di dalam kaidah ilmu bahasa Arab ada pengecualian, dan pengecualian itu disebut dengan istisna munqati. Jadi pengecualian yang pengecualian itu terputus. Ya. Jadi nanti tidak setiap sesuatu yang dikecualikan bagian daripada itu. Ya. Ada yang dikecualikan dan bukan bagian daripada itu. Ya. Gitu. Jadi apakah iblis bagian dari malaikat? Bukan. Ya, iblis bukan bagian dari malaikat. Karena karakter malaikat itu tadi dua. La ya'sunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin maksiat. Tidak mungkin malaikat itu bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin malaikat itu tidak taat kepada Allah, tidak mungkin. Ya, dan mereka akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, gitu. Baik. Jadi surat An-Nazi'at ini tujuannya juga Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di dalam menundukkan malaikat untuk mengurus berbagai hal. Kemudian yang selanjutnya membantah pandangan orang-orang musyrik tidak mungkin manusia dihidupkan setelah hancurnya fisik. Ya. Ketika manusia tidak percaya, ketika manusia sudah hancur fisiknya, nggak mungkin. Maka Allah turunkan surat An-Nazi'at membantah cara berpikir mereka, membantah cara pandang mereka, ya, gitu. Maka Allah memuatkan mudah bagi Allah untuk mengembalikan fisik yang sudah hancur. Baik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, sampai jam berapa? Sampai 9:05. Baik, sampai 9:05 ya. Masih ada waktu. Nanti kalau mau ada tanyakan maka silakan. Jadi Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu baca surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ini dibagi ada beberapa tema. Nah, ini. Jadi silakan nanti di rumah sambil ngumpulin ya. Dalam surat ini ada 6 pembahasan, ada 6 tema. Tema yang pertama ayat 1 sampai ayat 5. Ya, ini untuk memudahkan ketika kita mentadabburi surat An-Nazi'at. Jadi surat An-Nazi'at ini ada 6 tema. Tema yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya, ayat 1 sampai ayat 5 itu berbicara tentang berbagai kelompok malaikat yang tunduk kepada kekuasaan Allah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Kemudian kebangkitan setelah kematian adalah pasti, hari pembalasan dan berbagai peristiwanya adalah pasti. Ya. Makanya nanti berbicara tentang kematian, berbicara tentang kebangkitan itu ayat 1 sampai 5. Ya. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was sabihati
sabha fasabiqati sabqa falmudabbirati amra. Berbicara tentang kelompok malaikat yang tunduk melaksanakan tugas dari Allah. Ya. Kemudian beda antara an-nazi'at dengan an-nasyiqat. Ya. Ayat 1 sama ayat 2. Kalau an-nazi'at diambilnya dengan paksa, maka disebutnya dengan an-nazi'at. Tapi kalau diambilnya dengan lembut, maka disebut dengan nasyiqat. Nasyiqat itu diambil dengan lembut. Maka an-nazi'ah ini ayat 1 dan 2 ini juga menggambarkan tentang bagaimana cara Allah mewafatkan manusia. Kalau orang yang kafir itu dicabutnya dengan nazi'ah, dengan keras gitu. Tapi kalau orang yang beriman dicabutnya dengan nasyiqat. Ya, apa itu nasyiqat? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tali, jadi tali ikat satu kan tidak begitu kuat ya. Nah, ketika dilepas mudah gitu. Nah, ruh orang yang beriman ketika dicabut itu seperti tali yang ikatannya tidak kuat, ketika dilepas mudah. Itu kalau ruh orang yang beriman. Ya. Tapi kalau ruh orang yang kafir itu seperti tali yang ikat dengan kuat. Maka cara nyambutnya pun harus dengan dipaksa, dengan keras. Nah, itu Allah gambarkan di ayat 1 dan sampai 5. Kemudian tema yang kedua itu di ayat 6 sampai ayat 14. Ya. Ayat 6 sampai 14 menggambarkan akan peristiwa yang sangat besar, yaitu berkaitan dengan tiupan sangkakala akan berakhirnya waktu kehidupan manusia. Gitu. Ya. Kemudian tema yang ketiga ayat 15 sampai ayat 26. Ya, ayat 15 sampai 26 di dalam ayat ini menjelaskan tentang sejarah bagaimana Allah membinasakan orang yang mendustakan hari pembalasan. Bapak Ibu, apa yang tidak dimiliki oleh Firaun? Coba. Apa yang tidak dimiliki oleh Firaun? Ya, Firaun punya. Ya, pasukan Firaun punya. Kekayaan punya. Ya, ahli-ahli mistik, ya, tukang sihir, dukun punya. Apa yang tidak dipunyai oleh Firaun? Ya, hanya satu yang dimiliki oleh Firaun, yaitu keimanan. Ya, keimanan yang tidak dimiliki oleh Firaun. Nah, di ayat 15 sampai ayat 26 ini Allah menggambarkan bagaimana Allah membinasakan orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu Firaun dan juga bala tentaranya. Ya, tentara-tentara Firaun yang begitu hebat, ya, makanya juga di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan apa itu? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kalau saya tidak cantik. Ya, jadi tentara-tentara Firaun dan tentara-tentara yang profesional, ya, tentara-tentara yang terlatih, tapi mudah bagi Allah menghancurkan mereka. Ya, dari ayat 15 sampai ayat 16. Itu model manusia yang Allah binasakan mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, tidak percayakan hari pembalasan. Baru Firaun sadar, ya, baru Firaun sadar ketika menjelang kematian. Ya, ketika menjelang kematiannya baru Firaun sadar. Maka Firaun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya kepada Tuhan yang Musa dan kemudian pembahasan yang keempat ayat 27 sampai 33. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada orang-orang kafir akan maha kuasanya Allah untuk membangkitkan mereka setelah mereka meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, ya, di kehidupan alam semesta ini. Ya.
bagaimana juga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kemudian juga bagaimana buah-buahan. Ini adalah ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita bahwa mudah bagi Allah menumbuhkan itu semua. Sebagaimana Bapak Ibu kalau tidur, ya, ketika Bapak Ibu tidur kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ya, ini konspirasi kayaknya nih. Sudah habis waktunya ya. Berarti sudah pakai timer ada waktunya. Jadi kalau sudah habis langsung mati. Baik. Jadi tumbuh-tumbuhan mudah bagi Allah untuk menumbuhkan. Ya. Begitu juga mudah bagi Allah menumbuhkan manusia, membangkitkan manusia. Kemudian pembahasan yang kelima itu ayat 34 sampai ayat 41. Di dalam ayat ini menggambarkan kondisi yang akan terjadi pada hari pembalasan. Di antaranya apa? Di antaranya ketakutan bagi orang-orang yang kafir dan hal yang sangat diinginkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu gambaran. Ya, di nanti hanya ada dua kelompok. Ada orang-orang yang kafir, ada orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang kafir merasakan ketakutan yang luar biasa, kalau orang-orang yang beriman mereka menginginkan sesuatu. Nah, itu di tema pembahasan yang kelima ayat 34 sampai ayat 41. Berarti bukan 6 ya, 5 ya, bukan 6 tapi ada 5 tema. Baik, itu gambaran besar yang ada di surat An-Nazi'at. Silakan Bapak Ibu ketika baca tadabburi dengan tema-tema tadi agar kita lebih mudah memahami, oh ternyata begini yang Allah inginkan dari surat An-Nazi'at itu. Dan ternyata itu bisa jadi salah satu cara Bapak Ibu untuk menghafal Al-Quran. Baik, mudah-mudahan tadabbur surat An-Nazi'at ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah, dan semoga bisa menjadi semakin cinta kita kepada Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Maka Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kita perbanyak mengkaji Al-Quran, kita perbanyak mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran dan kelak Al-Quran berikan syafaat kepada kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.